Oke. Oke. Jadi modalnya dulu di sini ada DO, deliver the order. Ini adalah data. Mohon maaf ini saya tambahkan datanya. Ada invoice, ada daftar pelanggan, ada daftar harga. Ya, tolong dari daftar harga saya akan menjelaskan. Ini adalah harga-harga barang yang dijual dari ini apa namanya, agennya Pertamina. Perusahaan ini agennya Pertamina. Anaknya di suatu wilayah gitu, di suatu wilayah kecil Pertamina. Perusahaan ini mirip seperti itu. Oke, ini harga-harga jualnya. Tentunya sudah disamarkan ya, tidak harga pasar sekarang. Ada premium, premix, pertamax, solar, dan oli mesin yang dijual di sana. Siapa pelanggannya? Pelanggannya adalah sudah ada 13 pelanggan. Ya, dia ada diskon untuk mereka beda-beda. Tapi tolong perhatikan kolom D, ini yang paling penting. Ini adalah yang paling penting. Ada kuota. Jadi toko abadi itu tidak boleh membeli lebih banyak dari 15 juta sebulannya. Asahi hanya maksimal 30 juta per bulan dia beli. Artinya si Pertamina ini menjualnya, ya kalau dia menjual ya, kalau Asahi membeli. Nggak boleh membeli angka 30 juta. Jadi kalau saudara nanya, kok aneh sih dibatasin? Nah, kan harusnya Pertamina bangga dong. Justru seneng dong kalau omsetnya naik ke atas. Oh, bukan itu masalahnya. Masalahnya ini barang yang disubsidi. Barang-barang ini harus dipantau penjualannya. Ya. Yang banyak kasus itu adalah di perbatasan. Di perbatasan Timur Timur atau Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat dengan Singkawang ke atas sedikit itu ya. Terus di laut dengan apa namanya Singapura gitu ya. Papua New Guinea di sana itu bahaya banget. Kenapa? Orang cenderung membeli barang-barang ini ke Indonesia karena harga Indonesia jauh lebih murah, terutama Singapura. Yang Singapura tidak ada subsidi. Bayangkan saja kapal-kapal pesiar kalau boleh beli di Indonesia dengan harga Indonesia antri. Kita menjual solar ke kapal-kapal pesiar itu dengan harga internasional, bukan harga subsidi. Harga subsidi khusus untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dipantau. Jangan sampai kapal pesiar itu beli solar dengan harga subsidi. Waduh, gitu. Makanya perlu diberi batasan nih. Toko abadi, awas hati-hati Anda 15 juta. Nggak boleh lebih. Gitu ya. Kecuali bisa membuktikan yang butuh rakyat setempat, Pak. Nah, itu lain cerita. Tetapi sekarang dia 15 juta per bulan. Oke. Terus ini invoice dan ini DO. Sudah selesai ya. Kita kembali ke soal sekarang. Soal. Ini ada 8 soal. Kesempatan hari ini saya akan bahas hanya 2. Hanya 2 soal. Sisanya untuk PR ya, untuk PR. Jadi PR ada 2. Minggu kemarin ada 1 PR yang belum dibahas. Jadi di minggu 2 minggu PR itu dan ini PR lagi. Saya akan tagih minggu depan. Bahkan mungkin sebelum minggu depan. Oke, Ketua Kelas Jar, Pak Jar, minggu depan itu kita hari Rabu libur nggak? Enggak. Halo. 21-nya enggak tanggal merah sih, Pak. 20 tanggal merah, hari Selasa. Nah, oke. Hari Rabunya enggak. Ya, oke ya. Kalau sepakat ya, jangan libur ya. Nggak usah libur ya.
Oke, saya berharap tidak libur. Saya berharap tidak libur sehingga perkuliahan hari Rabu tetap jalan gitu ya. Tetapi bagaimanapun perkembangan ini tolong saya diberitahu kalau misalkan ada perkembangan yang berbeda dari harapan saya gitu. Nah, kalau saudara berkuliah hari Rabu, maka mungkin hari Selasa saya tagih tolong hari Rabu pagi atau maksimal Rabu jam setengah 11 saudara sudah ngirim dalam ke folder ini gitu. Saya akan umumkan seperti itu. Jadi saudara mungkin Rabu pagi ngirim ke Google Drive mana seperti itu ya. Sehingga tinggal dibahas karena semuanya sudah masuk, saya tinggal bahas pada pertemuan berikutnya. Tolong dimasukkan dulu jawabannya. Oke. Sisanya ya, yang saya akan bahas hari ini adalah nomor 8. Nomor 8 ini paling susah. Paling susah. Ini susah banget karena jawabannya tidak seketika ya, kan tadi kan per baris ya, per transaksi. Ini tidak bisa per transaksi nomor 8. Tolong perhatikan. Adakah penjualannya melanggar kuota? Temukan itu tentunya. Kuota itu apa? Sudah saya jelaskan tadi. Ya. Penjualan apa? Tentunya penjualan kepada abadi. Kita harus cek. Tapi ngeceknya adalah per bulan. Tidak per transaksi. Jadi penjualan kepada toko abadi 1 bulan melanggar kuota enggak? Oke, ada data per bulan enggak? Enggak ada. Sekarang kita cek di DO dan invoice ya. Ternyata yang lebih lengkap, yang paling pas adalah invoice karena invoice itu melambangkan perdagangan ya. Ini global, bukan detail per transaksi. Total harganya ada di kolom H. Tahun, bulan, pelanggan, nama dan order. Oke, untuk menjawab ini, saudara harus menjawab dengan bentuk seperti ini. Ini dulu ya, ini dulu. Baru nanti ke detail data tadi. Jadi saudara pivot suatu area, suatu data yang memunculkan informasi seperti ini. Ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, ada tahun transaksi, ada bulan transaksi, dan terakhir adalah ada total transaksi 1 bulan itu. Total transaksi 1 bulan ini. Baru kemudian disandingkan di sebelahnya adalah kuota per bulan. Sandingkan di sebelahnya. Jadi setelah bersanding, baru saudara pasang tuh keterangan, bandingkan kiri sama kanan. Melebihi enggak gitu ya? Bisa. Gampang sekali if-nya di sini memperbandingkan. Masalahnya adalah membentuk laporan ini dengan pivot tentunya. Kalau ini dengan pivot menjadi mudah. Tetapi kemudian menjadi ada masalah lagi. Inputnya ada enggak? Input pivotnya ada enggak gitu loh. Yang ada nama pelanggan, kode pelanggan, tahun dan bulan, ada enggak? Ada kuota juga. Coba lihat invoice. Cuman modelnya cuman total doang. Tahun, bulan, pelanggan nggak ada. Nah, di sini tugas pertama saudara adalah menambahkan kolom baru di invoice. Ya, yang kuning ini kolom-kolom baru, tahun, bulan, pelanggan, nama, dan kuota. Itu ditambah akun dulu, baru di pivot. Ya. Oke, silakan sekarang saudara tambahkan dulu 5 kolom ini. Bagaimana caranya coba difikirkan, baru nanti di pivot. Kalau pivotnya gagal, kita bahas pivotnya setelah itu. Wah, tahun bagaimana ngisi kolom tahun? Gampang. Nggak ada loh di input. Kolom bulan. Nggak ada, tapi diperlukan di pivot. Pasang. Pelanggan.
Fazri, Anda sehat? Fazri? Lagi nggak sehat sih Pak, lagi kurang sehat. Enggak, soalnya nggak ada beritanya. Yang lain ngasih kabar sakit gitu loh. Ya saya khawatir kamu karena nggak muncul wajahnya. Jadi betul-betul kurang sehat ya. Ya istirahatlah ya. Istirahat yang Iya Pak. bagus. Makan vitamin yang bagus. 3 orang nih di kelas ini. 4 sama Dava. Fazri, Fatwatul, Mahdi, itu apa Maman panggil lupa saya panggilanmu. Rafli Ilham. Putu Mas Eni sehat? Putu? Putu tadi udah jawab sih pertanyaan-pertanyaan. Saya harap walaupun wajahnya nggak muncul tapi sehat ini. Putu Mas Eni sehatkah Anda? Muncul di satu device, Pak. Oke, Anda tapi sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi 3 orang tadi dan 4 dengan Dava. Dava sudah berangsur baik duluan Dava. Tuh lihat ya, betul-betul penyakit ini nggak main-main loh. Tolong jaga kesehatan banget-banget ya. Double masker, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Yang dilema itu saya kan olahraganya yang murah meriah. Jalan kaki. Pagi jam 7, pulang sampai 1,5 jam lah. 4-5 kilometer. Masuk kampung, keluar kampung. Saya nggak mau di jalan raya. Saya biasanya yang keluar kampung, masuk kampung, yang lusur-lusur. Nah itu sekarang sampai rumah langsung dimandiin sama betadin sama segala sama anak-anak. Katanya bahaya banget. Terus olahraga apa lagi ya? Sepeda. Rasanya mesti ganti ke sepeda nih. Tapi mahal juga sepeda. Ada sih punya anak, tapi kok ya gengsi punya mantu. Terus sepeda statis. Kayaknya nggak enak, kurang nyaman deh. Enak jalan kaki, terus di ujung sana, sudah 1 jam sampai ujung sana saya balik, makan dulu bakmi atau apa, jalan pulang gitu kan enak, seger, mata segar. Dah apa namanya? Ya saudara nanti masih muda ya, masih muda. Yang olahraganya yang power gitu. Volley, badminton, pingpong, golf. Ayo itu kelakuan masih muda. Sekarang sih jalan kaki saja. Oke, sudah semuanya saya bahas ya. Supaya kita cepat selesai. Tahun ini dengan year ya, year. Formulanya year. Semuanya udah tahu tentunya. Nggak ada yang nggak tahu. Karena formula ini akan memunculkan 4 angka tahun. Bulan itu pun akan muncul 1 sampai 12, nggak ada angka 13 dengan months ya, month kurung buka tanggal di kolom A itu pasang di sini bulan.
Nah, kalau pelanggan ini baru nih. Pelanggan, kode pelanggan itu adanya di DO. Di sebelahnya nomor DO nih, 2 kolom ini. Perhatikan. Dengan memanggil nomor DO, kita akan dapat kolom keduanya kode pelanggan. Kenapa tidak gitu ya? Ya udah, dengan saya pasang ini sebagai tabel, kolom BC sebagai tabel, panggil VLOOKUP. Dengan modal kolom C, ke tabel pelanggan, kolom kedua, false. Dapat kodenya. Sudah aman. Sekarang kodenya kita cari namanya. VLOOKUP lagi. VLOOKUP dari hasil VLOOKUP. Nggak apa-apa. Kita dapat namanya di mana? Di daftar pelanggan. Dengan kode pelanggan kita dapat namanya. Sekaligus kita pasang kuota di kolom berikutnya. Jadi nama pelanggan kolom kedua, kuota kolom ketiga. Udah dapat. 5 kolom baru yang kita akan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu tadi butuh 6 field, 6 kolom, termasuk kolom total. Kolom total sampai dengan kolom kuota ini akan kita masukkan ke dalam VVOT. Oke, silakan. Terus VVOT-nya bareng-bareng. Saya ingin tahu siapa yang tidak berhasil memVVOT. Siapa yang butuh bantuan? Ya, ini adalah VVOT-nya. Terus filenya saya keluarkan, filenya listnya. Ini adalah VVOT-nya. Kolom mana yang di rows dan mana yang di values ya. 4 elemen ada di rows, di row ya. 2 elemen ada di values. Baru pasang perbandingannya. Itu di luar VVOT ya. Kolom G itu jadi di luar area biru, itu kolom G saudara pasang. Ingat kalau memanggil kolom E5 itu jangan diklik ya, jangan diklik, ketik. Jadi kolom-kolom di VVOT ini jangan diklik, nanti munculnya formula yang panjang, get bla 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 gitu. Jangan, diketik aja. Diketik saja. Ya, diketik sehingga dia munculnya sesuai dengan ketikan. E5 gitu ya. E5, F5. Jangan diklik. Nanti muncul get bla 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 karena angka-angka di sini memang aslinya adalah formula yang panjang sekali. Saudara akan mendapatkan 3 yang salah itu 3. Hanya ada 3. Perusahaan berbeda, bulan berbeda dari 3-tiganya. Hanya 3 yang salah.
Pivot. Siapa yang tidak berhasil? Kelas sebelah tadi ada pertanyaan yang saya agak merasa kok begini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak yang saya taruh di rows 4 elemen ini kok numpuknya di satu kolom saja gitu loh. Langsung saya, saudara ketinggalan banget. Itu bahasan pertama kali saya memperkenalkan pivot, saya beri catatan di Words, dalam file Word atau file PDF, saya lupa. Tetapi jelas saya beri saudara catatan. Ada 4 catatan saya, bagaimana menghilangkan atau membagi hal kalau itu bertumpuk dalam satu kolom. Bagaimana menghilangkan subtotal. Bagaimana menghilangkan general total. Itu ada semuanya di dalam penjelasan itu, dan sudah saya jelaskan juga pivot gitu ya. Jadi akhirnya saya jelaskan juga lagi yang bagaimana memisah jadi 4 kolom. Ada yang perlu saya jelaskan lagi di sini bagi yang mengalami kesulitan? Subtotal masih muncul atau bertumpuk dalam satu kolom? Silakan, biar saya ngomong. Kalau enggak gitu saya anggap pintar ya. Kalau enggak sudah saya anggap pintar. Kalau saudara enggak nanya, saya anggap saudara sudah pintar. Benar enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Azan. Oh iya, jam 12. Namanya pertimbangan saya jam 12.30 mungkin sudah selesai. Sebentar lagi selesai gitu ya. Oke, saudara-saudara, saudara sudah pasang keterangan dan saya anggap pivot selesai. Saudara seperti ini dan saya tantang saudara. Oke ya, tolong perhatikan semuanya. Semuanya sudah selesai pivotnya tentunya. Sudah persis seperti ini. Tolong perhatikan. Saya meletakkan kuota itu ada di values sehingga dia di sini angkanya ya, kalau saudara sum of kuota dia akan tidak 15 juta. Akan 30, 45, pokoknya kelipatannya. Kalau sum, karena dia berulang-ulang, jadi dijumlahkan sama dia. Ya, dijumlahkan oleh dia. Dan itu tidak benar. Kuotanya harus sama ya, stabil. Dan dalam tabel saudara lihat si toko abadi itu 15 juta. Jadi angkanya harus 15 juta di bulan apapun. Gitu ya. Nah, maka saudara harus field setting, harus cari itu ya, diklik, bukan bukan sum tapi diganti. Ini ada field setting. Mana field setting? Nah, field setting saudara memilih min boleh, minimum, milih maksimum boleh, atau milih average. Average, maka akan dapatlah 15 juta. Diambil rata-ratanya atau diambil angka tertingginya, memang angka 15 juta, terendahnya memang 15 juta juga ya. Jadi akan menjadi 50 juta. Tapi tidak bisa sum of quota, nggak boleh. Sum of quota. Ya, sudah ya. Di situ yakin saudara sudah 15 juta. Karena sudah lihat nih minimum. Oke, sekarang saya tantang nih saudara. Oke, kita pindahkan yuk kuotanya ke dalam rows.
Jadi jangan ditaruh di values, tetapi letaknya di rows, di sampingnya bulan. Jadi kolom kelima di rows. Saudara tarik saja atau dipindahkan dulu ke atas baru ditarik. Saya coba tarik langsung ya. Tarik langsung dari values ke rows di bawah bulan. Yes. Dia langsung berubah 15 juta dan judulnya hanya kuota, tidak ada minimum, tidak ada maksimumnya. Ya, saya dua-dua ini supaya indah diberi koma, jadi angkanya menjadi indah, bagus. Dan keterangannya menjadi salah, terbalik, karena posisinya berputar, makanya sekarang bukan E lebih besar dari F5, tetapi lebih kecil tentunya. Lebih kecil. Atau saudara mau balik tuh F sama E. Silakan, saya angka balik saja apa tanda lebih besar lebih kecilnya. Yes, benar adanya sekarang. Ya, sudah menjadi 3 lagi. Nah, apa yang pelajaran di sini yang saudara bisa dapatkan? Ternyata walaupun dia nilai, selama dia tidak dijumlahkan, kita bisa letakkan di rows. Dia nilai selama dia tidak kita kalkulasi kali bagi tambah kurang atau apa namanya itu berapa kali dia muncul, kita bisa letakkan dia di rows sebagai judul. Ingat, row itu adalah judul, yang kolom adalah judul ya, values adalah angka yang dikalkulasikan. Jadi kita letakkan di rows dia sebagai judul tentunya. Dan bisa kita perbandingkan walaupun di judul. Karena posisinya sudah bersanding nih. Sudah nyanding. Seperti ini. Oke. Sip. Sudah paham saudara ya? Ada pertanyaan? Saya tunggu. Oke. Sekarang B. Cara menjawab kedua. Saya ambil dari sheet keterangan, cara menjawab kedua. Masih dengan pivot, tapi pivotnya dengan 2 dimensi, memakai kolom. Kolomnya dipakai nih. Yang selama ini kita jarang pakai, kita pakai sekarang. Kolomnya diisi dengan tahun, bulan. Jadi yang tadi tahun bulan ada di rows, sekarang tahun bulan dicopot, diletakkan di atas. Tahun bulan. Akibatnya bentuk laporannya berubah. Bentuk laporannya seperti ini. Hasilnya laporannya seperti ini. Di row itu ada 3 pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, dan kuota. Ya, di rows-nya tahun dan bulan. Caranya copy aja ya, sheet yang tadi, saudara copy sheet-nya yang hasil kuota tadi, yang hasil pivot tadi di copy. Jadi nggak usah bikin baru, copy, terus kemudian pindahkan, seret aja nih, seret aja tahun dan bulannya ke kolom, seret gitu. Ya, nggak usah bikin baru, repot banget. Saya ingin mengajarkan kepada saudara, ternyata di copy kita enak banget ya di copy. Pivot tuh hasil pivot bisa di copy, bisa. Jadi ingin menunjukkan hal-hal yang praktis kepada saudara ya. Oke, hasilnya kayak gini. Ya, ini adalah hasilnya. Tahun bulan. Kalau masih ada subtotal, tolong dimatikan subtotalnya. Klik kanan, subtotal dimatikan. Yes. Oke. Ya, sekarang masalahnya muncul adalah bagaimana mencari yang over. Bagaimana mencari yang melebihi kuota. Karena ini multi ya, penjualannya kan multi, kan nggak bisa bersanding, nggak bersanding. Bagaimana ya mencarinya? Bagaimana menandakannya? Sebentar.
Oke. Jadi saudara saudara tidak bisa menyandingkan, maka saudara harus mencari dan mewarnai yang melebihi kuota. Jadi permainannya sekarang warna, bukan kata-kata ya. Warnanya gimana? Conditional formatting. Saya ingin ada yang bisa menjawab bagaimana bisa berwarna, formula apa yang dipakai, tahapan apa yang diblok pertama kali, tolong dijawab ya. Silakan. Tapi coba dulu, silakan yang sudah selesai. Hasilnya tetap 3 tuh, tetap 3. Bulannya yang berbeda, perusahaan yang berbeda. Pak, Siapa nih? Dava, Pak. Saya kaget. Oke, silakan siapa yang mau nanya? Ini apa namanya di blok ininya semuanya, habis itu di conditional formatting gitu kan, Pak? Enggak, tunggu dulu, saudara mau jawab. Iya, Oke, siapa namanya? Dava. Oh, Dava. Sorry, Pak. Sorry banget, Dava. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Yang lain-lainnya belum selesai. Jadi, kalau Dava udah bisa kan? Mau nyoba jawab? Bukan nanya kan, mau jawab kan? Jadi sudah bisa. Kita beri 1 menit, 2 menit lagi teman-temannya. Biarkan mereka mencoba dulu. Terus kemudian setelah mereka mencoba maksimal, baru kita kasih tahu jawabannya. Oke? Tunggu 2 menit lagi, 1 menit nanti saya panggil. Kenapa tuh melengking apa sapanya? Berdengung suaramu, suara soundnya, komputernya. Oke, Dava sudah akan menjawab. Sebentar lagi. Tapi usahakan dulu ya teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, usahakan dulu, jangan nyerah dulu. Jangan nyerah dulu. Nanti kita bandingkan jawabannya saudara dengan jawaban Dava. Jangan nyerah dulu. Maaf, Pak, saya udah berumur. Itu dengung bukan karena umur, Pak. Pasti ada something. Apalagi laptop saya ini, aduh. Saya jejerin sama laptop mantu. Wow. Kayak bumi langit. Saya apa namanya? Kayaknya udah inilah terakhir gitu ya. Beli komputer dulu setahun 2 tahun sekali pasti beli laptop zaman masih muda deh. Masih punya uang. Pernah setahun pernah sekali setahun. Berikutnya setiap 2 tahun udah kadaluarsa, 2 tahun kadaluarsa. Depresiasi, ingat depresiasi? Depresiasi di pajak itu depresiasi kalau alat-alat kantor, alat-alat termasuk komputer 4 tahun. 4 tahun ya. Itu pajak. Tapi kalau fakta, ini fakta di lapangan, 4 tahun tuh udah tua banget. Jadi usul nih, kita dulu usul ke pajak 2 tahun dong gitu.
Ya, 2 tahun aja gitu. Nah, sekarang usulan tuh udah berubah. Usulan kepada pajak tuh bukan 2 tahun, setahun. Jadi kita orang-orang komputer, orang-orang yang mengerti paham IT itu menghendaki komputer itu setahun. Jadi intinya tiap tahun kita ganti komputer. Tiap tahun kita beli komputer. Nggak boleh sama pajak ya, mengurangi pajak banget katanya. Ini udah berapa puluh tahun ya. Oke, kita lanjut. Dava, silakan jawab. Dava menjelaskan. Pak, pertama kali itunya Pak, apa namanya, yang diblok Pak, di mana saja? Saya akan catat supaya yang lainnya. Ini dari kolom D sampai yang semuanya ya, Pak? Iya, silakan. Blok Blok yang kolom D blocking. sampai ujungnya berapa? Kolom berapa tuh, Pak? Iya, pokoknya D berapa? Kolom delta, blocking, area penjualan, yaitu sel D berapa? D6 Iya, sampai dengan sel D18. paling kanan. Saya 18. Tunggu 18. Tunggu 18 ya, yang berwarna kuning ini. Ini adalah blocking yang semuanya ya diblok seperti itu sehingga area itu punya potensi berwarna. Saya beri warna kuning ini adalah dengan alasan inilah yang mau diblok gitu ya, untuk diwarnai gitu. Tertinggi adalah paling atas adalah 6 ya, baris ke-6 sehingga formulanya nanti dipakai baris ke-6. Oke, yang kedua, formulanya. Formula untuk kondisional formattingnya adalah sama dengan apa Pak? C Sama dengan absolute C1 C6. absolut itu dolar kan? Iya. Ya, Iya, semi absolute C6. C6 terus Nah, lebih besar ya, Pak? lebih kecil dong. Ya, lebih kecil. Maaf. Kalau penjualannya lebih besar, kalau kuotanya lebih kecil dengan Yang di kolom itu tadi, yang di blok. apa? Dengan Apa nih? barisnya, Pak, dengan barisnya. Ya apa? Saya mau ngetik sesuai dengan perintahmu loh. Ini kan kerjaan yang kamu usulkan. Baris 6 D6 sampai M6. Enggak lah, hanya wakilnya saja. Wakilnya saja. D6. Pakai dolar enggak? Pakai di depannya juga, Pak. Nah, tidak ya. Oh, enggak. Oke. Jadi kalau saudara lihat, kenapa C harus dikasih dolar, sedangkan D tidak pakai dolar? Nah, itu tolong tuh, siapa yang berani jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, siapa nih? Nomor absen 29 Yuda. Oke, 29. Yang C6, kenapa yang C-nya ada dolarnya itu biar tetap di kolom C. Tidak ke kolom, pindah-pindah kolom gitu loh, Pak.
Oke, jadi kenapa kenapa C6C-nya dikasih dolar? Karena kuota itu hanya satu kolom. Kuota itu ajak tetap di kolom C. Makanya kuotanya harus dikunci. Kolom kuota ada kolom C, sehingga C-nya harus dikunci. 6-nya dikunci nggak? Nggak boleh. Kalau 6-nya itu kan nomor baris. Ya, formulanya akan bergeser ke bawah, berganti baris, sehingga angka 6 ini tidak boleh dikunci. Oke, sekarang pertanyaan keduanya, kenapa D tidak dikunci? Kenapa D tidak dikunci? Halo, Periksa Tidak. tiap sel mungkin Pak. Siapa nih yang jawab? Julian, absen 22. Putu Julian, silakan Putu Julian. Untuk memeriksa tiap sel yang ada di blockingan itu Pak. Oke, good ya. Jadi D6 ini adalah mewakili area yang di blok kuning ini. Ya, yang banyak ini diwakili oleh D6. Karena nanti formulanya akan bergeser ke kanan, ke kolom E. Apakah E6 ini melebihi kuota enggak? Gitu. Jadi kuotanya tetap C. Ini sudah berganti ke E, berganti ke F, berganti ke G, ke H, ke I, terus berganti kolom. Dan juga berganti baris ke bawah. Ya, berganti baris dan berganti kolom. Sehingga ya wakil ini tidak boleh dikunci, D6 ini tidak boleh dikunci. Dia akan berubah menjadi E, F, G, H, dan sampai huruf T, dan nanti ke bawah 6 sampai 18, itu akan begini caranya. Oke, ini formula yang dipasang di conditional formatting. Silakan, pasang. Silakan pasang. Izin bertanya Pak, Oke, Oriza siap. absen 19. Iya, oke, 19 siapa? Oriza Pak. Oriza. Berarti ngebloknya dari D ya Pak. Karena kalau dari C nanti karena yang mewakili itu harus dari kolom pertama gitu ya Pak. Jadi ngebloknya tuh cuma dari D, nggak dari C. Iya, saya membloknya dari D. D ini karena D ini penjualan, mewakili penjualan kan kolom D. Kalau saudara, masa bisa kolom C? Kalau saudara maunya Makanya, kolom Pak, C gitu? Nggak bisa Hah? kan Pak, soalnya yang mau diaplikasikan itu ke D ini, jadinya buat mewakili ya dari D itu. Nggak ngerti saya. Jadi ini Oriza usul atau tanya? Tanya Pak, tanya. Tanya kenapa tidak dari C? Iya. Iya, Nggak. karena C bukan penjualan. C kan tidak salah. C kan tidak mungkin salah. Yang salah adalah penjualan. Penjualan ada dari D. Ya, paham? Dan ngapain pula C Ya. dibandingkan dengan C? Kan kita yang area penjualan itu kan adalah dari D ke kanan. Jadi yang potensial yang harus kita warnai adalah penjualan. Jadi kita blocking dari kolom D6 yang area kuning ini terus ke kanan sampai kolom T dan ke bawah ya sampai sampai baris ke-18. Nah, ini yang di Soalnya dulu pernah ngira kalau itu di conditional formatting itu rumusnya harus sel yang di blok, ternyata enggak. Ya, ini tahu hari ini. Oke, saya ingin meluruskan aja. Karena selama ini taunya kondisi formatting itu untuk kan itu masukkan rumus. Nah, itu sel yang dari sel yang di blok aja. Oh, enggak, bukan gitu. Itu enggak salah. Gini, yang di blok itu artinya adalah yang punya potensi berwarna.
formulanya mengikuti apa yang menjadi masalah gitu. Misalkan saudara, kan saya pertanyaan soal ini, ayo warnai yang punya yang nanti salah kan gitu. Artinya adalah yang diwarnai ini sama dengan area yang saudara bandingkan gitu. Berbeda dengan soal sebelumnya. Soal-soal sebelumnya, walaupun dia yang salah hanya pada kolom keterangan, ya, yang salah kan kalau kolom keterangan kan. Tapi saudara mau warnai dari kolom-kolom berikutnya banyak gitu. Jadi saudara harus kunci itu kolom mana yang diperbandingkan. Kolom mana yang diperbandingkan, dua-duanya saudara kunci. Nah, sekarang masalahnya adalah D ini tidak bisa dikunci gitu. D ini tidak bisa kunci karena punya potensi untuk berwarna dan itu menjadi tugas kita mewarnai yang salah. Gimana ya menjelaskannya? Jangan tambah bingung aja nih. Resapi deh, tolong deh. Saya bingung menjelaskannya. Orisa? Insya Allah paham sih, Pak. Oke, alhamdulillah itu insya Allah paham ya. Jadi mewarnai, ini kebetulan mewarnai dan soal sama nih. Biasanya mewarnai lebih lebar, yang dites itu cuman kecil, yang dites kecil. Ini tangan saya tolong perhatikan. Atau saya buka gitu ya. Atau nantilah. Hanya kolom 2 yang diperbandingkan, tapi yang diwarnai banyak banget gitu. Bisa aja. Nggak apa-apa. Tapi dia kan satu baris. Dalam satu baris. Ini satu sel. Yang diwarnai cuma satu sel. Ingat, yang diwarnai cuma satu sel. Oke, makasih Orisa. Saya harap ditelan lagi, dipahami. Biasanya itu masuk kok kepala kita kalau kita sudah tenang nanti ya, seperti itu. Oke, ada yang usul lagi, silakan. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Absen 7, Pak, Asia. Oke, Aisyah. Aisyah apa Aisyah? Asia, Pak. Aisyah. Aisyah. Ya, Pak. Aisyah. Ini kan kita kan nge-conditional formattingnya kan waktu lagi dalam posisi ngefilter tahun 2006 ya, Pak? Iya, 2007 semuanya. Iya, berarti kalau misalkan kita nge-conditional formattingnya pas lagi dalam keadaan filter, nanti kalau misalkan filternya diubah-ubah gitu, rusak nggak ya, Pak, rumus conditionalnya? Nggak difilter, Mbak. Oh, Ini nggak bisa difilter, Mbak. Kalau Mbak filter, kacau dia. Jadi jangan difilter. Oh, enggak, Pak. Biarkan Maksudnya itu dia, berdasarkan tahun kan ya, Pak? Itu Bapak buatnya tahun 2006. Transaksi tahun 2006. oh gitu ya? Coba, Iya. coba kalau 2007 dia ketutup nggak? 2007-nya saya tutup ya. Kalau get source, kenapa nggak bisa? Nggak bisa ya? Sama keluarnya? Halo? Iya, Pak. Sama ya keluarnya? Nggak bisa difilter? Tumben nih. Nggak, saya agak meragukan file saya karena file saya ini bolak-balik kalau jawab pertanyaan kan so kotak-katik. Jadi bisa saja dia salah gitu ya. Bisa saja dia berubah. Jadi kadang-kadang filternya nggak hidup gitu loh. Makanya ini kok nggak hidup, apakah saudara juga tidak hidup gitu. Try refreshing the data on the analysis. Klik refresh. Oh, oke, saya klik refresh. Dia minta di refresh. Tuh kan? Artinya adalah memang dia sudah tidak refresh. Hancur. Terus, oke, nggak apa-apa. Saya blocking dulu. Iya. Baru kondisi formatting dimasukin lagi. Kondisi formatting, blocking dulu. Kondisi formatting, minus rule.
Sheet mana tadi? 8B nggak ada. Pivot table 8B, di pivot table. Oh iya, hilang ya, Nurul ya. Oke, Nurul. Use formula. Oke, sama dengan $C6 lebih kecil dari D6. Warnanya kuning. Oke. Apply. Oke. Oke, tahunnya. Sekarang tahunnya. Hanya 2006. Nggak gerak tuh. Oke, 2007-nya hilang. Hilang tuh 2007, betul bisa. Kenapa Mbak? Ini bisa Mbak hilang Mbak. Ya Pak, tadi saya mau nanya itu maksudnya kalau di filter jadi rusak nggak ya rumus conditional formatting-nya Pak? Enggak. Tuh, saya filter, saya munculin lagi ya. Enggak, conditional formatting nggak rusak. Nggak rusak Baik. Mbak. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Oke ya. Apa namanya? Pivot menantang, ya jelas pivot harus saudara kuasai, sangat-sangat penting. Pivot kemarin itu juga banyak soal UTS, yaitu yang ada gambar grafiknya itu ya. Itu inputnya pivot semua dan yang menjawab juga tidak terlalu banyak. Tanda-tanda saudara juga kurang atau belum menguasai pivot semaksimal mungkin. Pivot adalah memang hal yang harus saudara kuasai di pekerjaan nanti, luar biasa nih manfaatnya pivot. Oke, saya sudahi untuk nomor 8, sudah lebih dari 30 menit. Saya mau 5 menit aja ya untuk menjawab soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah cut off. Jadi mencari apakah ada data penjualan tentunya di DO atau invoice yang cut off-nya salah. Apa itu cut off? Cut off adalah batasan tanggal di dalam data akuntansi disebut tanggal. Jadi DO-nya kita copy, kita cek di sini, kita cari dulu batasan tanggal yang dicari, 2006. 2006 kita tulis dulu di sini tanggalnya di kolom J1 di judul itu tanggal awal 1 Januari 2006 dan tanggal akhirnya 31 Desember 2006. Kemudian kita bandingkan apakah tanggal ini melebihi, ini pakai OR ya saya, kurang dari batas awal atau lebih dari batas akhir. Ya, dua-duanya dites, kemudian dites 2 kali, maksud saya dites 2 kali, tanggal ini kurang dari 1 Januari 2006 atau lebih dari 31 Desember 2006, maka dia di luar cut off. Jenis kesalahan dari data seperti ini tidak fatal ya. Ini hanya untuk nggak apa-apa, ini ujung-ujung aja kok, nggak usah di-record. Ini adalah ini adalah peringatan atau mengingatkan loh, peringatan tuh kok kasar. Mengingatkan auditi, ini ada data di luar cut off, ini